Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, puji syukur untuk istirahat malam yang telah kami lewati. Dan pagi ini, terima kasih untuk nafas kehidupan baru. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi bekal kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan pagi harian hari ini Selasa 25 Juni 2024 berjudul Guru Galilea yang rendah hati. Ayat inti dari Lukas 4 ayat 15. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Demikian penjelasannya. Dalam wawancara dengan Nikodemus itu, Yesus memaparkan rencana keselamatan dan tugasnya ke dunia ini. Tidak satu pun terlewat dari pembicaraannya yang ia terangkan dengan begitu sempurna. Tahap demi tahap adalah pekerjaan yang perlu dilakukan di dalam hati semua orang. Masa yang hendak mewarisi kerajaan sorga. Saudaraku, justru pada permulaan sekali masa kerjanya, ia memaparkan kebenaran kepada seorang Sanhedrin, kepada pikiran yang paling suka menerima keterangan, dan kepada seorang guru yang diangkat oleh bangsa itu. Tetapi para pemimpin Israel tidak menyambut terang itu dengan baik. Nikodemus menyimpan kebenaran itu di dalam hatinya, dan selama 3 tahun hanya sedikit sekali buahnya yang kelihatan. Akan tetapi, Yesus tahu benar akan tanah tempat ia menaburkan benih itu. Perkataan yang diucapkan pada waktu malam kepada seorang pendengar di atas bukit yang sunyi itu tidak hilang. Seketika selamanya Nikodemus tidak mengakui Kristus secara terang-terangan. Akan tetapi ia memperhatikan kehidupannya dan merenungkan segala pengajarannya. Dalam majelis Sanhedrin, berulang-ulang ia menggagalkan maksud jahat dari imam-imam yang hendak membinasakan dia. Ketika pada akhirnya Yesus ditinggikan di kayu salib, Nikodemus terkenang kepada pengajaran di atas bukit Zaitun dahulu. Dan masa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terang dari wawancara rahasia tersebut menerangi salib di Golgota itu, dan Nikodemus melihat di dalam Yesus penebus dunia ini. Saudaraku, setelah Tuhan naik ke sorga, tatkala murid-murid itu sudah dicerai-beraikan oleh aniaya, Nikodemus tampil ke depan dengan gagah berani.
Ia menggunakan kekayaannya untuk menyokong jemaat yang masih bayi itu, yang sudah diharapkan oleh orang Yahudi akan dihapuskan pada kematian Kristus. Pada masa bahaya, ia yang telah bersikap berhati-hati dan ragu-ragu itu menjadi teguh seperti batu karang, meneguhkan iman murid-murid itu, serta menyediakan uang untuk memajukan pekerjaan Injil. Ia diolok-olok serta dianiaya oleh orang-orang yang dahulu telah menghormati dia. Ia menjadi miskin dalam harta benda dunia ini. Namun, ia tidak bimbang dalam iman yang berasal dari pertemuan malam dengan Yesus itu. Nikodemus menuturkan kepada Yohanes cerita tentang wawancara itu. Dan oleh pena Yohanes, cerita itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi berjuta-juta orang. Kebenaran yang diajarkan dalamnya itu sama pentingnya sekarang. Sebagaimana pada malam hening yang di atas bukit, yang penuh itu ketika penghulu Yahudi itu datang, hendak mempelajari jalan kehidupan dari guru Galilea yang rendah hati itu. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 177 178. Renungkan lebih dalam. Dapatkah saya memimpin seseorang langkah demi langkah dalam rencana keselamatan? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, renungan pagi ini memberikan kekuatan baru bagi kami untuk kami menjalankan kehidupan kami selanjutnya. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat pemirsa yang sedang dalam keputusasaan, hilang pengharapan akan masa depan. Kiranya firman ini meneguhkan bahwa pertemuan sejenak dengan Engkau akan dapat memberikan kekuatan, harapan-harapan baru bagi yang mencari teman hidup, bagi yang mencari pekerjaan, bagi yang sulit untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga ataupun di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan. Kiranya firman pagi hari ini memberikan harapan baru untuk kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.